Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, sebanyak 3 anak di bawah umur terlibat aksi pencurian 9 unit Chromebook yang ada di lingkungan Karangtengah, Kelurahan Kedalaman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Kapolsek Cibeber Ibtu Atep Mulyana pada rilis ungkap kasus tindak pidana Polres Cilegon mengatakan aksi ketiganya diketahui petugas Polres Cilegon setelah salah satu pelaku tanpa sadar menjajakan Chromebook hasil curiannya melalui akun Facebook. Unit Reskrim Polsek Cibeber dibantu tim Resmob dari Satuan Reskrim Polres Cilegon berhasil mengungkap aksi pencurian Chromebook di ruang perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Kedalaman 2 Kota Cilegon, Banten yang dicuri pada 7 Agustus lalu. Dalam konferensi pers yang digelar di Polsek Cibeber Selasa 15 Agustus, diketahui pencurian barang elektronik itu dilakukan oleh 3 pelaku anak di bawah umur. Pengungkapan berhasil dilakukan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah petugas Reskrim Polsek Cibeber melakukan penyelidikan dan patroli cyber bersama Satreskrim Polres Cilegon melalui media sosial. Kanit Reskrim dengan anggota melakukan penyelidikan mengikuti modus operandi yang sudah berjalan, bahwa banyak modus penjualan barang-barang hasil kejahatan melalui medsos. Mereka itu tidak sadar bahwa ini SD Kedalaman 2-nya nggak disobek. Di Facebook ada yang ngejual, ini ada SD Kedalaman 2, ada TKP, ya kita pura-pura mau jadi pembeli, mereka datang dan ya. Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9 unit Chromebook, 1 unit proyektor, 7 buah kabel charger Chromebook, 9 buah tas, dan sebuah linggis yang digunakan pelaku untuk mencongkel pintu perpustakaan. Karena ketiga tersangka masih anak di bawah umur, kita koordinasi dengan Bapak Serang dan Kejari Kota Cilegon. Akibat perbuatannya, ketiganya yang kini berstatus anak berhadapan dengan hukum dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Pemirsa, kantor wilayah BNI 46 Malang menandatangani kerjasama dengan Pemkot Malang pada Selasa 15 Agustus guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Di tahap awal kerjasama ini menyasar pembayaran pajak daerah dan sejumlah pembangunan sarana prasarana. Pada seluruh warga Kota Malang dan tentunya juga memperluas jaringan. BNI 46 Malang menandatangani kerjasama dengan pemerintah Kota Malang pada Selasa 15 Agustus 2023 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung berbagai program pembangunan. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan pada tahap awal BNI 46 akan bekerja sama dalam proses pembayaran pajak secara daring. Sementara untuk mendukung program pembangunan akan diwujudkan dalam bentuk revitalisasi alun-alun Merdeka dan kawasan Kampung Kayu Tangan Heritage. Saya kira dengan kerjasama ini juga membuka peluang besar bagi perbankan untuk berlomba-lomba mengambil dan selain sisi profitnya, sisi kalau apalagi ini adalah BUMN, membantu pada masyarakat kita semua untuk percepatan dan transparansi dalam bidang transaksi. Bani Iqbal, Kepala Kanwil BNI 46 mengaku kerjasama ini merupakan yang pertama dilakukan bersama Pemkot Malang. Kerjasama ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi pendapatan daerah maupun potensi bisnis baru bagi BNI 46. Dengan sinergi ini nanti tidak hanya menguntungkan dari sisi Pemda untuk peningkatan pendapatan pajaknya, tapi juga tentunya juga meningkatkan adanya bisnis baru BNI dan juga untuk memperkuat
infrastruktur keuangan di Pemda Malang. Dari sisi BNI sendiri, kita sebagai bank BUMN ya, perwakilan negara juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sini. Dari kerjasama ini ditargetkan para wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, sektor pajak yang menjadi penopang terbesar pendapatan asli daerah berdampak signifikan terhadap berbagai program pembangunan. Pemirsa, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP se-Kota Padang membahas aturan terkait maraknya tawuran pelajar pada Selasa 15 Agustus di Gedung Youth Center. Ada 8 aturan yang dipaparkan untuk mencegah aksi tawuran. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat membahas regulasi untuk meminimalisasi aksi tawuran di kalangan pelajar yang saat ini marak di Kota Padang. Dalam pertemuan tersebut ada 8 poin yang dibahas, di antaranya mengenai sanksi berupa skorsing hingga dikeluarkan dari sekolah bagi pelajar yang terlibat tawuran. Pertemuan digelar bersama berbagai pihak seperti Forkopimda, Komnas HAM, DPRD hingga wali murid pada Selasa 15 Agustus. Ini kita kumpul ini, jadi menerima banyak masukan dari Forkopimda, dari Ombudsman, dari Komnas, dari anggota DPRD, ya, dari Nenek Mamat dan Bundokan 2. Ini semua kita kumpul, kita dengarkan juga masukan-masukan mereka. Jadi belum ada keputusan apa-apa, semua masih dalam setakat mengumpulkan ide-ide dan masukan. Di sisi lain, Komnas HAM mengimbau agar aturan ini tidak membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Saya melihat dari poin-poin yang tadi, ada di poin 6 kalau tidak salah, itu kalau ada tawuran itu siswa atau pelajar akan diberhentikan. Nah, kita belum sepakat di poin itu karena hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Pendidikan tidak boleh terputus, Undang-Undang Dasar menjamin hak atas pendidikan, maka sanksi yang diberikan kepada pelajar yang tawuran jangan sampai terputus hak atas pendidikannya. Masukan dari berbagai pihak yang hadir nantinya akan dikaji ulang oleh Pemkot Padang, sehingga hak pelajar yang terlibat tawuran atas pendidikan tidak hilang setelah aturan diberlakukan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah
ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ratusan relawan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mendonorkan darahnya dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-78. Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, mengatakan donor darah tahap pertama yang digelar Kodim Batang melalui kegiatan bakti sosial TNI ini menargetkan 150 kantong darah. Dalam rangka HUT RI ke-78, sebanyak 150 relawan donor darah yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, Ormas, dan pelajar SMA di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mendonorkan darahnya pada kegiatan Baksos TNI di jajaran Kodam 4 di Ponegoro, Jawa Tengah. PJ Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, pada Selasa 15 Agustus menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi stok darah di Palang Merah Indonesia, PMI Batang. Sudah dimulai dari pagi, sudah ada 40 orang yang diambil darahnya, yang lainnya masih ngantri. Ya, harapannya semoga darah yang diambil ini bisa memberi bantuan, bisa membantu warga masyarakat.
Salah satu relawan donor darah dari SMA Negeri 2 Batang, Yuliani mengaku menjadi relawan atas kesadaran sendiri. Sangat senang karena bisa membantu semua orang. Dari darah saya bisa dibagikan ke orang yang memerlukan darah. Aksi donor darah di Kodam 4 Diponegoro ini akan berlangsung selama bulan Agustus. Pemirsa, pada dasarnya olahraga merupakan aktivitas yang baik dan menyehatkan. Namun, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Faisal Yunus, menjelaskan jika olahraga dilakukan di tengah polusi udara justru berdampak buruk bagi paru-paru. Dalam sepekan terakhir, daerah Jabodetabek mengalami masalah perihal kualitas udara yang buruk. Berdasarkan data dari Nafas Indonesia pada Selasa 15 Agustus, tercatat hampir seluruh wilayah Jabodetabek masuk dalam kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara di atas 100. Meski demikian, masih banyak orang beraktivitas di tempat yang terpapar polusi udara, salah satunya untuk berolahraga. Menanggapi hal itu, Guru Besar Departemen Pulmonologi dan Kesehatan Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Faisal Yunus, di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Selasa 15 Agustus menyebut, apabila olahraga dilakukan di lingkungan yang tidak bersih, justru dapat berdampak buruk bagi paru-paru. Sebenarnya olahraga bagus, tapi kalau udaranya berpolusi, karena dengan kita melakukan olahraga kan makin banyak udara yang masuk ke dalam saluran nafas kita, dan udara itu tidak bersih. Jadi artinya itu seperti tidak optimal jadinya olahraga kita harapkan, karena kita dengan berolahraga mengharapkan kita menjadi lebih sehat, lebih segar. Tetapi sebaliknya dengan kita melakukan olahraga, pernapasan lebih cepat, lebih banyak udara yang kotor itu masuk dalam saluran nafas kita. Untuk itu, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu bahwa aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan berada di tempat yang terbebas dari polusi. Pemirsa, 46 penyelam Jayapura menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah Laut Jayapura, Papua. Kegiatan tersebut dilakukan pada kedalaman 10 hingga 12 meter. Sebanyak 46 penyelam Jayapura bersama aparat TNI Polri melaksanakan pengibaran bendera merah putih di bawah laut perairan Besci, Rabu 16 Agustus. Upacara di kedalaman 10 hingga 12 meter tersebut diinisiasi TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigadir Jenderal Marinir Ludi Prastiono mengatakan upacara bawah laut ini menjadi simbol kepedulian dan pengingat terhadap jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat patriot generasi muda, meningkatkan jiwa patriotisme terutama di Papua. Kemudian yang kedua, menggugah semangat maritim awareness. Upacara pengibaran bendera di dasar laut merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut bukan hanya pada saat momen 17 Agustus, namun juga momen bersejarah lainnya. Pemirsa, ada yang sudah pernah mencoba bubur hanjeli? Ya, kudapan yang berasal dari tanaman serealia ini pertama kali diperkenalkan di Desa Wisata Waluran Mandiri, Sukabumi, Jawa Barat. Desa berdasarkan sejarah telah menjadi pelopor bagi pertumbuhan tanaman sejak 5 abad lalu itu, mengenalkan hanjeli lewat beragam olahan seperti bubur hanjeli. Bubur menjadi penganan khas asli Nusantara yang memiliki cita rasa bervariasi dari masing-masing wilayah. Bubur umumnya dibuat dari beras dan air hingga memiliki tekstur yang lembut dan berair serta disajikan dalam keadaan panas. Bahkan seiring berkembangnya waktu, bubur yang kala itu dihidangkan dengan rasa asin sebagai menu makanan utama
kini dapat dinikmati dengan rasa manis layaknya kudapan. Seperti bubur hanjeli. Hanjeli adalah tanaman serealia yang diperkenalkan di Desa Wisata Waluran Mandiri, Sukabumi, Jawa Barat. Oleh karena melimpahnya hanjeli, seluruh warga lokal di desa ini mengolah tanaman serealia kayak gizi tersebut menjadi berbagai macam olahan, termasuk bubur. Hanjeli yang telah dipanen kemudian diayak dan dicuci bersih hingga akhirnya dibuat menjadi bubur. Seperti membuat bubur kacang hijau pada umumnya, resep bubur hanjeli pun menggunakan gula merah, daun pandan atau suji, garam, dan diberi kuah santan. Saat ini, bubur hanjeli menjadi kudapan favorit bagi warga lokal yang tinggal dekat dengan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu tersebut. Selain rasanya yang enak, nyatanya bubur dari tanaman bernama latin Coixalecrema jobi tersebut memiliki manfaat yang tinggi bagi kesehatan. Makanan-makanan nabati ini umumnya juga merupakan makanan yang kaya serat. Dan makanan yang kaya serat itu seringkali diidentifikasikan dengan apa yang disebut dengan penyakit tidak menular ya, atau penyakit degeneratif. Misalnya penyakit jantung, penyakit stroke ya, kemudian kanker, diabetes dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit tadi sebagian bisa dicegah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya serat, antara lain adalah hanjeli. Kalau menurut saya sih cocok ya, karena kan ini kurang lebih kayak ketan atau bisa jadi pengganti beras, karena kita juga tahu ya ada sorghum ya. Dan ini ternyata ada juga nih selain sorghum namanya hanjeli. Mirip kayak kacang hijau sih, mirip kayak kacang hijau atau kacang rebus secara tekstur. Untuk rasanya aftertaste-nya kayak kacang rebus, cuman ada pahitnya dikit banget, tipis banget. Kayaknya enak sih, cuman kalau dibikinnya lebih proper lagi. Kayak apa ya, kayak kalau kita makan tuh kayak ketan juga, tapi rasanya mirip kacang hijau. Kayak gitu, terus juga rasanya enak. Saat ini masyarakat pun bisa mendapatkan hanjeli yang dijual di situs belanja daring. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.